Selamat malam pemirsa, kembali kita di Spesial Dialog. Kali ini Anda bersama saya Fakarawin. Baik, pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa investasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi salah satu primadona dan juga termasuk di wilayah Kalimantan Barat. Tapi terkait hal ini banyak sekali pekerjaan rumah yang kita lihat fakta di lapangan. Namun, kita akan melihat kondisi bagaimana peta konsep untuk menjelaskan hal ini. Untuk itu spesial dialog kita malam hari ini mengambil tema sawit potensi dan industrialisasinya. Bersama kami di studio sudah hadir 3 orang narasumber yang akan berdiskusi bersama kami di studio. Baik, yang pertama sudah hadir dengan kita adalah Bapak Insinyur Mikael Jeno, Magister Manajemen. Selamat malam Bapak. Malam. Apa kabar Bapak? Baik. Luar biasa dengan tampilan jasnya. Mungkin Bapak bisa menyapa pemirsa kita dengan sapaan khas. Silakan. Adil Katalino, Baciroming Casaruga, Masingat Kanjibata. Selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih. Bersama kami di studio juga sudah hadir Bapak Dr. Antonius W. Sumarlin, BAMA. Beliau ini merupakan Wakil Koordinator Program Magister Manajemen Eksekutif di Universitas Pancasila. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Ya, Dr. Antonius ini juga merupakan pemerhati ekonomi daerah dan juga komunitas adat di Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Dan bersama kita juga pemirsa untuk di Kalimantan Barat, wajah beliau ini pasti sudah sangat tidak asing lagi, yaitu Bapak Wawan Hermawan. Selamat malam Bapak. Apa kabarnya malam hari ini? Baik, Pak Wawan ini adalah pengamat lingkungan hidup dan perkebunan di Kalimantan Barat. Baik, bersama kita yang tadi pertama memperkenalkan diri, beliau ini ternyata fungsinya banyak ini Bapak Tunggal saya, karena saya lihat contekan di sini beliau ini merupakan Ketua Bidang Riset BP Pemilu PDIP Perjuangan untuk Kalimantan Barat 2013-2014, betul Pak ya? Dan yang menarik juga beliau ini ternyata adalah Bendara Umum Dewan Adat Dayak 2010-2015. Nah ini dengan sekian banyak tanggung jawab Bapak gitu ya, mau kembali melihat kondisi di wilayah Kalimantan Barat, saya ini ada poin yang menarik ini Pak. Kalau bicara tentang dengan Pak Miki pasti yang ada harapan. Nah kita berbicara, Bapak pernah berbicara di beberapa media tentang pelabuhan internasional. Nah sekarang pertanyaan saya, seberapa pentingnya pelabuhan tersebut untuk kondisi Kalbar sekarang? Silakan. Baik, terkait dengan sawit di Kalimantan Barat, kita bisa lihat rantai nilainya. Sawit itu kan dari pohon, dari buah sawit, kemudian diolah menjadi CPO, kemudian dijual ke pasar, gitu. Pasar di luar negeri, diekspor, dan segala macam. Nah, yang terjadi di Kalimantan Barat hari ini adalah CPO-nya, sawitnya boleh ditanam di lahan-lahan kita di seluruh Kalimantan Barat, di Landak, Sanggau, Bentayang, Ketapang, Kapuasulu, dan lain sebagainya, Melawi, dan lain sebagainya. Tetapi begitu diolah dari CPO, kemudian diekspor, dijual ke Cina, ke India, ke Amerika, ke luar negeri, diekspor melalui pelabuhan yang berada di luar Kalimantan Barat. Itu yang menjadi isu. Pelabuhannya ada di Riau, pelabuhannya ada di Belawan, gitu kan? Dari 1,1 juta ton produksi CPO Kalimantan Barat, hanya 200.000 yang diekspor dari Kalimantan Barat. Sisanya diekspor dari luar Kalimantan Barat. Kalau kita hitung-hitungan secara sederhana saja, kalau katakanlah 1 juta ton CPO Kalimantan Barat dijual dari Kalimantan Barat, dengan harga CPO katakanlah 8 juta per ton hari ini, berarti ada sekitar 8 triliun rupiah ekspor CPO dari Kalimantan Barat yang dijual, yang diekspor dari pelabuhan di luar Kalimantan Barat, gitu kan? Pohon sawitnya boleh ada di Ketapang, ada di Melawi, ada di Badau, di Kapuasulu di sana, ada di Sintang, ada di Landak, ada di Sanggau. Yang kerjanya juga orang kita gitu ya Pak? Yang kerjanya juga masyarakat kita di Kalimantan Barat, saudara-saudara kita di pedalaman. Lahannya juga tadinya adalah lahan-lahan kita yang kemudian menjadi lahan sawit. Itu juga tanah leluhur kita yang jadi lahan sawit. Tetapi begitu menjadi CPO yang nilainya lebih tinggi daripada justru masuk ke kampung orang, begitu ya? Diekspor dari Riau, dari Medan. Kalau tadi katakanlah 8 juta per ton kali 1 juta ton 8 triliun. Kalau bea itu 9-10%, kita ngomong angka 800 miliar per tahun potensi pendapatan pajak dari yang seharusnya di Kalbar itu di tempat saudara kita di Riau, saudara kita di Sumatera Utara, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat proyeksi perkebunan sawit di Kalimantan Barat yang terus bertambah, tentu logikanya buahnya bertambah dan logikanya hasil CPO-nya terus bertambah. Kita bicara 2-3 tahun ke depan, kita bicara angka yang 1 triliun lebih. Potensi pajak yang dari
perkebunan di Kalimantan Barat, pohonnya ditanam di Kalimantan Barat, di tanah-tanah orang pedalaman, di tanah orang Dayak, di tanah leluhur kita, tetapi jadi CPO diekspor dari tempat saudara kita yang lain. Kalau buat pengusaha sih nggak masalah, kan selama dia bayar pajak ke Republik Indonesia. Republik Indonesia itu mau bayar di Riau, mau bayar di Medan, nggak masalah. Mereka sudah melakukan kewajibannya. Tapi yang kita inginkan adalah bahwa ya kalau pohonnya di Kalimantan Barat, buahnya di Kalimantan Barat, CPO-nya dari Kalimantan Barat, sebaiknya jualnya atau alangkah bijaksana kalau dijual dari Kalimantan Barat supaya biayanya masuk ke Kalimantan Barat. Dan untuk itu ada kebutuhan untuk pelabuhan ekspor CPO. Kira-kira seperti itu. Baik. Dan itu adalah peluang-peluangnya begitu ya. Kalau misalkan kita hitung-hitungan lagi dari, bisa Bapak misal buat pointer terpenting, prioritas pertama seandainya kita akan menuju ke pembuatan ataupun teknis dari pelabuhan ekspor untuk di Kalimantan Barat seperti apa Bapak? Nah, itu secara sederhana. Saya tambahkan lagi sedikit. Kita tidak mau bahwa kan lahan sawit, lahan dari 14,7 juta hektar lahan di Kalimantan Barat ini, hari ini udah ada 1,5 juta, hari ini udah ada 1 juta yang ditanam oleh sawit, dan izinnya itu bisa 3-4 juta izin yang sudah dikeluarkan. Tentu kita tidak mau bahwa dari 14,7 juta hektar lahan Kalimantan Barat nanti 20% jadi sawit. 20% itu kan 1/5. 1/5 itu kan artinya dari 5 meter 1 meter sawit. Dan itu ada di depan rumah kita, ada di samping rumah kita, ada di belakang. Buka jendela lihat kebun sawit begitu ya Pak. Kita tentu tidak mau. Kita harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, ekonomi dan ekologi. Nah, justru kita ingin supaya ini tidak bertambah secara luas, kita ingin memanfaatkan yang sudah ada, bagaimana itu dampak ekonominya lebih besar untuk masyarakat Kalimantan Barat. Satu tadi seperti saya katakan pelabuhan untuk CPO. Nah, secara teknis, karena saya dulu juga pernah membantu Samudra Indonesia untuk di bidang manajemen, saya sedikit tahu lah, walaupun saya awam. Membangun pelabuhan CPO itu bukan sesuatu yang terlalu susah. Tidak mudah tapi tidak susah. Lebih susah membangun pelabuhan kontainer, ya, pelabuhan peti kemas seperti yang ada di Pontianak. Membangun pelabuhan khusus untuk CPO itu adalah secara teknis tidak terlalu susah. Kalau kita bicara investasinya 4-5 triliun itu sudah bisa. Kalau kita katakan 4 triliun untuk membangun pelabuhan khusus CPO, kalau tadi saya katakan potensi pajaknya 800-1 triliun, kalau kita lakukan hitung-hitungan sederhana 2-3 tahun beres itu ya Pak ya? 2-3 tahun beres. Oke, baik. Tidak jadi isu. Iya, ini menarik sekali. Nah tadi Pak Miki juga sudah menyebutkan dampak dari lingkungan ini kalau terlalu lama atau terlalu banyak dari perkebunan kelapa sawit. Nah saya kepada Pak Wawan sebagai seorang pengamat lingkungan hidup untuk di wilayah Kalimantan Barat. Bapak, Kalimantan Barat seperti yang sudah Pak Miki paparkan, ini cukup banyak perkebunan kelapa sawit, bahkan penghasil CPO juga terbesar. Nah, Kalbar dapat apa Bapak? Silakan. Memang betul saat ini di Kalimantan Barat ini komoditi kelapa sawit menjadi tempat banyak, di mana sampai saat ini kelapa sawit sudah berjalan sekitar kurang lebih 1 juta hektar. Nah, dan negara ini sudah dibangun pabrik kurang lebih 47 pabrik CPO. Nah, negara itu hasilnya itu langsung diekspor dari pelabuhan lain, bukan dari Kalimantan Barat. Pelabuhan tetangga ya? Ya, pelabuhan tetangga dari Sungai, ada Sungai Jawa. Tentu saja kita tidak ada apa-apa. Sementara sumber daya alam kita jadi, tapi tidak dapat apa. Barangkali saya sependapat dengan Pak Miki ketika punya wacana untuk membangun pelabuhan internasional ekspor kelapa sawit. Tapi barangkali sebelum membangun perlu ada regulasi barangkali regulasi dari Jakarta atau dari pusat yang mengatur. Sebelum kita punya pelabuhan, ada aturan yang mengatur bahwa sebagian hasil pajak ini dikembalikan kepada daerah. Nah, ini sebetulnya yang kita tunggu oleh daerah. Nah, ini barangkali ketika waktu itu barangkali bisa didorong. Karena saya pernah mendengar bahwa Menteri Pertanian akan membuat aturan itu. Nah, barangkali ini tidak tepat. Ya, untuk
Awal-awal Pak Miki sudah dapat tugas nih Pak gitu ke depannya ya. Oke. Nah, saya menarik ini ada berarti poin-poinnya Pak Miki sudah harus punya jurnal nih. Pertama udah dapat tugas nih, Pak ya. Nah, saya kepada Pak Dr. Anton ya. Nah, berbicara tentang masyarakat, berbicara tentang perekonomian, ujung-ujungnya kita tidak menginginkan seperti yang Pak Miki sampaikan, masyarakat di Kalimantan Barat yang di pedalaman sebenarnya hanya jadi penonton. Nah, kalau Bapak melihat kondisi seperti ini, bagaimana penekanan untuk mengurangi lah konflik-konflik, kondisi sosial, tekanan psikologis terhadap masyarakat? Mungkin Bapak bisa menjawab singkat sebelum kita break, silakan. Baik, terima kasih. Kalau mengenai tadi dari Pak Miki, mengenai pelabuhan, ya, saya setuju. Konflik itu salah satu cara untuk mengurangi konflik, karena isu yang diangkat di sini adalah spiritnya adalah reformasi dan otonomi daerah. Okay. Dalam rangka itu, makanya kedaulatan dari satu daerah itu harus terus dinaikkan. Salah satu membuka pelabuhan, ya, dan atas tadi Pak Wawan mengatakan bahwa itu adalah hasil dari tanah kita, ya, itu adalah kedaulatan. Jadi saya setuju di situ. Dengan kita berdaulat, maka kita yang akan mengatur kesejahteraannya kita sendiri. Ya, termasuk itu di depannya untuk pelabuhan, berapa lapangan pekerjaan tercipta, ya, berapa badan usaha milik daerah yang akan bekerja sama dengan BUMN yang mengelola pelabuhan, dana terutama. Kita tidak perlu lagi menunggu dari pusat, karena kalau sekarang kita harus balikan ke Menq, nanti nunggu baru Februari dana turun. Kalau kita mempunyai hak koleksi berapa mungkin 10% dari ekspor itu adalah dana yang besar yang bisa pembangunan dengan lebih cepat, dan keputusan mensejahterakan mengurangi konflik di daerah itu ada di tangan kita daerah. Baik, tahan sampai di situ, berdaulat supaya bisa tambah juga bermartabat dengan adanya pelabuhan tadi. Baik pemirsa, semakin menarik spesial dialog kita. Kita ingin nanti Pak Miki lebih lagi menjelaskan seperti apa usulan-usulan beliau atau juga program-program yang disampaikan dan juga terkait terhadap sawit, kemudian potensi dan industrialisasi. Tetap bersama kami.